Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikmah Halal Fitri. Panggilannya Awa. Oh, Umur saya 15 tahun. Masya Allah. Saya berasal dari Bogor. Sebelumnya Ustaz, izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah saya. Sedikit tentang kisah saya. Saya kan baru lulus SMP ya Ustaz. Ya. Wow. Saya baru lulus SMP dan saya baru kehilangan seseorang yang saya sangat cintai 28 hari yang lalu, ibu saya sendiri. Jadi Ustaz, ketika saya kelas 6 SD, ibu saya terkena serangan stroke. Dan pada tahun 2021 saya masuk pondok pesantren. Selama 3 tahun saya di sana, saya jarang ketemu dengan ibu saya. Saya ketemu ibu saya ketika saya dijenguk atau ketika saat perpulangan pondok saja. Dan qadarullah, saya memiliki cita-cita ketika saya lulus SMP, saya ingin bersekolah biasa di SMA. Karena saya ingin lebih intens merawat ibu saya, karena kakak-kakak saya kuliah di luar kota Ustaz. Tapi qadarullah, kehendak Allah, ketika ujian terakhir saya di pondok, saya mendapat kabar dari saudara saya kalau saya harus pulang, dan saya pulang saat malam hari dengan keadaan hujan yang lebat. Ketika saya sampai di rumah sakit, saya melihat ternyata ibu saya sudah terbaring lemah dan dinyatakan koma karena pembuluh darahnya pecah. Dan saya di situ merasa kayak, oh ya Allah, kalau Engkau ingin mengambil ibu saya, jangan dulu ya Allah, karena saya juga masih ingin merasakan kasih sayang seorang ibu gitu. Saya butuh bimbingan, saya masih kecil. Tapi di situ keesokan harinya saya mendapat kabar jika ibu saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ saya merasa hidup saya itu hancur Ustaz. Kayak yang mungkin bisa dihitung hari, beberapa hari lagi saya bisa merawat ibu saya lebih intens. Saya tinggal hitung hari, saya bisa lebih banyak waktu dengan ibu saya. Saya bahkan tidak terbayangkan bagaimana rumah tanpa sosok seorang ibu. Tapi di situ saya benar-benar merasa hancur. Ya Allah, kalau memang ini takdir darimu, saya bisa apa gitu Ustaz? Jadi saya di sini ingin bertanya, bagaimana sih Ustaz caranya biar ikhlas dalam menghadapi apapun yang Allah takdirkan untuk kita? Bagaimana caranya ikhlas agar menerima semua yang Allah kasih untuk kita? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya juga terinspirasi dari Nazira Safa, istri dari almarhum Bang Amir, yang bisa bangkit dari rasa terpuruknya dan bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, film 172 menit. Dan saya juga sama, saya ingin karya saya dilihat oleh orang banyak. Mungkin hadirin di sini bisa lihat karya saya di Instagram saya. Karyanya tentang film yang berjudul Ikhlas. Saya bikin sendiri pakai HP alat seadanya dengan bertekad bahwa saya ingin nama saya dan nama ibu saya mengunjung tinggi itu. Aku salut banget, umur 15 tahun nggak geter sama sekali ceritain semuanya dan semangatnya luar biasa banget ya. tepuk tangan dong buat Allah. Silakan Alhamdulillah. Ya awal keren ya. Awal kenapa gak masuk ke sekolah yang Ustaz bikin aja? Kita punya sekolah namanya 20 Mind Sociopreneur High School. Itu sekolah bakat ya. Jadi setiap anak itu akan di support sesuai dengan bakatnya. Jadi kita nggak akan ada ujian, adanya asesmen. Kemarin baru angkatan pertama baru selesai 1 tahun pertama dan mereka bikin project yang saya posting tadi malam. Ya kalaupun nggak di situ, Awa semoga menemukan sekolah yang tepat untuk potensi Awa yang luar biasa ya. Awa seorang perempuan yang hebat. Awa, orang kalau dikasih ujian oleh Allah itu tuh karena
Allah pengen nunjukin level dari orang tersebut. Makin berat ujiannya, berarti levelnya juga makin tinggi. Menunjukkan bahwa dia itu sedang Allah rencanakan sesuatu yang besar. Jadi kalau orang dikasih ujian yang berat, berarti Allah lagi merencanakan sesuatu yang besar di masa yang akan datang untuk dia. Karena ujian adalah cara Allah ngasih tahu ke kita kalau kita itu levelnya apa. Soalnya Nabi kan pernah bilang, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summa salihun summa al-amthal wa fal-amthal. Orang yang paling banyak diuji itu para nabi, kemudian orang-orang solih, kemudian yang serupa dengan mereka dan serupa dengan mereka. Artinya itu bertingkat-tingkat. Orang yang paling sukses di muka bumi itu adalah para anbiya, yang mereka itu dikenang sampai ribuan tahun. Kebaikan mereka mengalir pahala untuk mereka selama ribuan tahun. Hidup mereka adalah orang yang paling bahagia dan paling mulia. Akhiratnya juga orang yang paling beruntung di surga Allah. Artinya karena mereka adalah orang yang paling sukses, orang yang paling besar namanya di muka bumi dan bahkan di langit, maka mereka juga dikasih ujian yang paling berat. Seolah-olah ketika Allah ngasih kita ujian, Allah pengen ngasih tahu kita itulah level kamu. Nah, salah satu di antara ujian yang terberat itu adalah kehilangan orang-orang tercinta, apalagi orang tua kita, apalagi di masa kecil. Itu tuh ujian paling berat, salah satu yang paling berat itu. Kalau udah dewasa, kehilangan pasangan, terutama kehilangan suami bagi seorang istri, itu ujian yang berat. Sehingga dalam Islam, untuk segala kehilangan kita berkabungnya 3 hari, tapi untuk kehilangan suami dibolehkan berkabungnya sampai 40 hari. Kalau yang lain normalnya 3 hari berkabung, tapi untuk suami seorang istri boleh berkabung lebih dari 3 hari. Saking beratnya ujian tersebut. Artinya sedang Allah tunjukkan bahwa Hawa itu adalah seorang yang sangat istimewa dengan ujian yang juga sangat berat. Apa yang dirasakan Hawa dirasakan juga oleh Sayyidah Maryam. Maryam kehilangan ayahnya ketika beliau masih sangat kecil. Apa yang dirasakan Hawa adalah ujian yang pernah dirasakan sama Rasulullah, kehilangan ibunya ketika beliau juga masih kecil. Apa yang dirasakan Hawa adalah apa yang dirasakan oleh para anbiya yang mereka sudah kehilangan, sudah akrab dengan kehilangan sejak mereka masih kecil. Tapi tahukah bahwa setelah kehilangan demi kehilangan, ujian demi ujian, tempaan demi tempaan hidup itu, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang besar di masa yang akan datang. Pertanyaannya, kenapa mereka diberikan ujian kayak gitu? Salah satunya kehilangan. Kenapa sering banget orang besar itu kehilangan dulu? Kenapa? Karena Allah sendiri yang ingin merawatnya, membesarkannya, mendidiknya, mengatur kehidupannya, dan Allah tidak mau berbagi dengan siapapun. Saking istimewanya hamba ini. Semoga awak seistimewa itu. Bukan berarti kehilangan ibu itu bukan sesuatu yang sangat memilukan ya. Tetap kehilangan yang besar, musibah yang besar. Tapi bersama musibah yang besar juga ada hikmah yang besar. Awak boleh banget sedih dan menangis karena musibah yang besarnya, tapi awak juga perlu belajar untuk terus menemukan hikmah-hikmah yang besarnya di waktu yang sama. Dan insya Allah awak bisa menemukan itu. Jadi awak itu sama dengan Sayyidah Maryam, awak itu sama dengan Nabi Muhammad, dalam arti diberikan ujian yang seberat mereka. Berarti insya Allah akan diberikan masa depan yang juga semulia mereka insya Allah. Bagaimana cara biar ikhlas? Yaitu tadi, memahami hakikat dari ujian. Salah satu cara biar ikhlas memahami hakikat dari ujian. Jangan cuma melihat ujian dari fisiknya aja, dari zahirnya aja. Ini ujian, oke. Tapi hakikatnya apa? Apa itu hakikat? Inti dari sesuatu itu namanya hakikat. Luarnya itu namanya syariat. Syariatnya awak kehilangan ibu. Tapi hakikatnya apa? Tadi, awak itu adalah salah satu perempuan mulia seperti Sayyidah Maryam, seperti Nabi Muhammad, seperti Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah juga, ya tadi saya lupa, Sayyidah Fatimah juga kehilangan ibunya Khadijah ketika masih kecil kan, yang umurnya malah belum lulus SMP. Udah kehilangan Bunda Khadijah, ibu terbaik. Berarti awak secara hakikat adalah orang-orang yang istimewa kayak mereka. Berarti levelnya awak itu kayak level itu, sehingga Allah tahu potensi awak dan ingin merencanakan hidup awak yang besar. Insya Allah, itu hakikatnya.
Makin awal memahami hakikat ini, insya Allah makin ikhlas. Terus gali, terus tafakur hakikat-hakikat ini. Terus dalami hakikat ini. Oh, berarti aku punya sebuah rencana besar dalam hidup aku. Berarti Allah melihat aku punya potensi besar. Aku harus semangat, aku harus fokus seperti karya yang tadi awal sampaikan. Berarti saatnya awal untuk bangkit dan memulai menemukan hikmah demi hakikat-hakikat itu. Allah